jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Nih Nyong coba mau ngingetin aja buat jamaah Islam itu Indah yang baru bergabung. Tema hari ini bagus sekali. Yaitu adalah rumah yang dipenuhi rezeki dan dimasuki malaikat. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang larangannya adanya patung. Kalau ada patung nanti malaikat gak mau masuk, gak berkah. Terus juga dalam memajang foto juga. Nah kebetulan tadi ada pembahasan juga kita bahas bahwa majang foto itu lebih baik gak usah. Apalagi kalau fotonya untuk yang perempuan yang belum berhijab dan lain sebagainya menunjukkan aurat itu dosa besar sekali ya Bib Betul, ya. betul. Nah sekarang Inyong mau tanya juga. Kebetulan tadi di akhir segmen Inyong tanya sama Ustadz Syam. Boleh nggak kalau seandainya kita melihara singa. Tapi sebelumnya Inyong mau ngasih lihat dulu nih ada tayangan nih. Orang yang lagi melihara singa kita lihat nih. Ya ampun masih ngejotong. Duduk. Kak wedi ya Beb ya. Apa? Itu kalau orang Jawa bilang cara duwe wedi apa ya? Apa itu? Gak takut apa ya Oh, gitu. nggak ada takut-takutnya gitu ya. Iya itu kan sekali caplok kan ya leher kita jadi cemilan. Nah Ustadz Syam itu gimana tuh kan kalau seandainya yang kita tahu kan bahwa zamannya Rasulullah memelihara kucing gitu. Nah ini orangnya malah memelihara hewan yang buas. Itu hukumnya gimana tadi menarik tuh. Nekat. Nekat ya. Nah itu gimana tuh Ustadz Syam? Para raja-raja terdahulu, raja-raja pembesar-pembesar itu rata-rata punya harimau, singa di rumah beliau. Di rumah raja-raja ini. Maka ulama dari golongan Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya fahuwa haramun. Memelihara hewan buas itu adalah hukumnya haram. Kenapa haram? Yang pertama, tabdzir, mubadzir. Mubadzir apanya? Makannya itu loh. Makannya daging, makannya harus ini, makannya yang mahal-mahal. Sedangkan Anda punya tetangga yang kemiskinan. Ada orang miskin yang beli ikan asin aja susah gitu. Beli beras aja susah. Anda daging, banyak daging segar diberikan kepada hewan buas. Sedangkan hewan ini ada yang jamin rezekinya Allah. Jikalau Anda lepaskan di hutan. Tapi malah Anda memeliharanya. Tapi itu adalah daripada kalangan Syafi'iyah. Dan kami menganut pendapat ini. Yang kedua, kenapa diharamkan selain daripada mubadzir? Yang kedua adalah berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Sedangkan dalam Islam kita dilarang untuk mengundang bahaya. Dalam sholat aja, jikalau kita melihat hewan berbisa ada di depan kita, disuruh dalam sholat itu membunuh hewan itu, ular hitam ataupun kalajengking yang ada di depan kita itu membunuhnya boleh dan itu tidak membatalkan sholat. Jikalau engkau dalam keadaan sholat ada kalajengking lewat, maka bunuhlah kata baginda Nabi SAW. Jangan kau paksakan dirimu untuk khusyuk, ada ular depanmu, langsung kau tangkap ular itu atau bunuh ular itu. Sedangkan begitu saja dalam keadaan sholat kita disuruh. Ini orang melihara di rumahnya sesuatu yang membahayakan dirinya. Maka jikalau ditanyakan memelihara hewan buas, maka kami ikut pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya itu adalah haram karena itu adalah kebiasaan raja-raja terdahulu yang belum mengenal agama. Yang kedua karena alasannya mubadzir, yang ketiga karena alasannya berbahaya. Bagaimana kalau hewan yang lainnya? Adakah sesuatu yang kita pelihara sehingga malaikat tidak mau masuk? Ternyata pada suatu ketika Jibril alaihissalam ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW. Ketika sudah turun di buminya Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam dilihat sama Rasulullah, kok nggak masuk-masuk rumahku? Kok nggak masuk-masuk rumahku? Ternyata cucunya Rasulullah SAW sedang main anak anjing gitu, dibawa masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Ini adalah bukan yang namanya pelarangan mutlak. Jangan kau masukkan anjing dalam rumahmu. Karena namanya anak kecil gitu ya, bawa anak anjing masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi apa? Rasulullah tidak memarahi cucunya, tapi terlihat malaikat tidak mau masuk ke rumahnya. Terlihat malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Apalagi rumah orang biasa gitu ya. Rumah Rasulullah saja yang ada anjing di dalamnya yang secara tidak sengaja dibawa oleh cucu Rasulullah SAW. Itu malaikat tidak mau masuk. Apatah lagi rumah orang biasa yang mungkin di dalam rumahnya tidak pernah sholat, tidak pernah ini. Apalagi kalau ada anjing di dalam rumahnya. Maka jangan memelihara anjing jikalau bukan tujuannya. Satu boleh ketika menjadi penjaga hewan ternak, yang kedua atau penjaga rumah kita. Yang ketiga, binatang yang bagaimana dong yang bisa dipelihara? Binatang yang bisa dipelihara adalah binatang yang bisa dididik.
atau diajar, burung misalnya, kucing misalnya, binatang-binatang yang kita jamin makanannya. Ada yang mengatakan, tapi itu kan zalim memelihara burung, harusnya dia terbang. Ada beberapa jenis burung yang kalau kita biarkan terbang dia malah mati di jalan. Kenapa? Dia tidak bisa cari makan sendiri. Cuma pertanyaan kepada orang-orang yang memelihara binatang di dalam rumahnya, jikalau kita sanggup memberi makan kepada binatang-binatang ini makanan yang baik, apatah lagi sebaiknya kita lebih memikirkan untuk memberi makan tetangga-tetangga kita yang miskin, yang kekurangan. Jangan sampai kita sibuk memberi makan kucing, memberi makan binatang ini, binatang ini, binatang ini, tapi kita lupa untuk memberi makan tetangga kita yang fakir dan miskin. Wallahu Masya a'lam. Allah, iya betul. Yang penting sedekahnya dulu ya Ustadz ya. Siap. Iya, jadi nggak boleh tuh kalau melihara anjing juga jangan di dalam rumah, jangan satu kamar gitu Najisnya ya. itu loh. Najis yang ntar Susah, ibadah. susah Rumah sholatnya. Rasulullah aja nggak mau masuk malaikat ya. Lah Iya. siapa kita? Nah, kita juga jadinya tahu ilmu baru lagi nih Bibi ya. Apalagi kan kalau misalnya ada binatang peliharaan, tamunya susah, ntar ada tamu yang takut gimana? Takut, Inyong Iya juga kan? tadi kalau temennya Inyong yang melihara begitu Inyong nggak mau datang. Emang kalau di rumah Kak Kartika tamu banyak Kak? Alhamdulillah sih banyak. Alhamdulillah. Datang mulu tamunya Habib yang banyak gitu. Terus dilayanin gak? Alhamdulillah dilayanin. Baik tamunya Habib atau tamunya Kak Kartika? Iya dilayanin sih sama Biasanya. Inyong. Tapi kalau tamunya Inyong kadang-kadang suka bikin ulah. Kenapa? Ya kadang-kadang ya kalau tamunya Inyong ya kebanyakan kalau tamunya Habib kan Masya Allah. Atau tamunya Inyong paling butuh duit gitu kalau datang. Padahal tamu itu bisa datang dengan membawa rezekinya sendiri loh. Betul, betul. Dan bisa Serius? membukakan rezeki untuk si tuan rumah. Meskipun datang minjem duit. Iyalah. Belum dipulangin datang lagi minjem duit. Coba tanya sama Habib. Emang iya sayang? Gini sayang. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana kita harus mengerti dan memahami bahwasanya tamu itu membawakan rizki dan didatangi oleh malaikat. Jadi didatangi oleh malaikat. Dengan sabdanya Nabi besar Muhammad SAW, "Idza dakhala daif ala qaumi dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim." Apabila ada tamu yang masuk ke dalam rumah kita atau satu kampung atau satu daerah, dia masuk membawakan rizki ke tempat tersebut, dan ketika tamu itu keluar, dia keluar dengan membawa ampunan dosa-dosa, dosanya dibawa ke laut, dibuang tuh. Jadi beruntunglah mereka yang punya tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Ketika tamu datang, berbuat baiklah terhadap tamu tersebut. Ajak mereka masuk ke dalam, ajak kasih mereka minum, tanya mau yang dingin yang panas. Terus kasih apa lagi? Kasih makanan kalau dia belum makan. Terus apa yang dilakukan? Sebagaimana ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung buru-buru ada tamu ke belakang, ada apa nih? Ada paha cuma satu, tetap dibikin, dibakar atau mau digulai, disemur dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang kasih itu tamu. Karena apa? Keberkahan memberikan makan terhadap tamu tersebut, kebahagiaan yang luar biasa, rizki yang luar biasa yang Allah akan limpahkan kepada yang punya rumah tersebut. Karena apa? Karena dia muliakan tamunya. Kan siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia muliakan tamunya dengan pemuliaan yang tinggi. Alhamdulillah ya Allah. Dengarkan apa yang dia ngomong. Ajak dia bicara. Perilakulah dengan baik. Jangan diusir. Jangan dihardik dan lain sebagainya. Nggak boleh. Kita hormatin, kita sayangin. Sebagaimana dia adalah tamu kita. Kita kan selalu berharap. Kita berada di kota Mekah, kota Madinah. Kita menjadi tamunya Allah. Ketika itu juga kita berharap dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang, dijaga, dilindungin dan lain sebagainya. Sama, orang datang ke rumah kita, kita juga berharap orang itu ketika main ke rumah berharap mendapatkan satu hal yang baik. Ketika bertemu sama yang punya rumahnya kan dia berharap mendapatkan satu perlindungan, satu penghormatan dan satu kebaikan. Ketika menjadi tamu, tamu ini adalah luar biasa. Meskipun tamu tersebut minjem duit, ya kan? Kalau ada pinjemin, kalau nggak ada ya kan ya seadanya. Udah nih ada ongkos doang 50.000, ada ongkos doang 100.000 nggak apa-apa. Yang penting kita hormatin tamu. Jangan ini orang datang lagi nih, kemarin udah minjem duit datang lagi, besok dia datang lagi, besok dia datang lagi, sampai yang punya rumah tamu yang kayak gini nggak usah terima deh. Nggak boleh kayak gitu.
hormatin. Siapapun tamu hormatin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, berbuat baik, kasih minum, kasih makan. Nggak punya, saya mohon maaf, saya lagi nggak punya, ya kan. Kalau misalkan lagi ada, kasih. Baik-baik aja, adab juga ya Bib Bil ya. adab, dengan adab Jadi, yang baik. Tapi juga tamu tahu diri. Iya. Jangan nginap, Oh iya benar, gawat ganggu urusan rumah tangga nanti ya. 3 hari boleh. 3 hari boleh. Lebih dari 3 hari, Ya tahu diri. tahu diri. Nah, jadi ini Masya Allah banget ya tadi juga Ustadz Syam bilang bahwa tamu itu bisa juga mendatangkan rezeki. Contohnya kalau mau minjem duit kita kasih malah jadi pahala kita juga ya Bib ya. Betul. Atau memang kalau saya mau minjem duit, kitanya lagi ada duit banyak, udah nggak usah minjem, ini buat kamu Nah, aja. masalahnya kalau misalkan datang semua meminjam duit, Iya juga, mungkin itu tempat peminjaman duit kali ya Bib ya. Enggak, yang penting adalah kita harus melayani tamu sebaik-baiknya. Masya Allah nih ilmunya nih. Nah sama nih, Inyong kan tadi banyak nanya terus sama Ustadz Sam sama Habib. Sekarang juga udah banyak yang nanya di media sosial Islam itu indah. Jadi mendingan langsung aja kita masuk ke segmen berdua dulu. Maaf ya Ustadz Sam ya, permisi ya. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Sayang. Nih Inyong bacain ya, sayang jawab ya. Ini dari, kita nggak usah sebut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau Waalaikumsalam tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia baru dilahirkan kan pasti didampingin oleh jin horim. Sebenarnya apa fungsi dan tujuan jin horim tersebut? Terima kasih atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin korin itu mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Membisikkan manusia ke dalam sebuah kemaksiatan dan dosa. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin ila wagad wa kulla bihi qarinuhu minal jinni atau minal jinna wa qarinuhu minal malaikah. Jadi jin itu ada 2. Ada yang dari malaikat, ada yang dari korin itu ada yang dari malaikat, ada yang dari jin. Tidak seorang pun di antara kamu kecuali disertakan ada korin dalamnya dari kalangan jin. Jadi korin itu ada yang dari kalangan jin dan ada kalangan malaikat yang biasa membisikkan manusia. Ada yang menyuruh berbuat buruk berarti korinnya itu jin. Kalau berbuat baik berarti malaikat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga dimasukkan dalam tubuhmu korin? Rasulullah SAW menjawab, juga kepada saya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla membantuku melawannya sehingga dia masuk Islam. Jadi jin atau korin yang masuk Islam adalah korinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga dia memerintahkanku untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Malaikat, kita berharapkan dalam diri kita tuh ada malaikat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak diganggu oleh korin ini. Gimana caranya? Nah, caranya selalu ada di setiap segmen kita tuh. Ruqyah syariah mandiri. Yang dimana kita berharap pada Allah, kita ruqyah diri kita jaga diri kita, minta perlindungan daripada korin tersebut, jin tersebut. Sehingga hidup yang kita jalankan, hidup yang kita lakukan, berada dalam sebuah kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bisikan tersebut kita abaikan, kita tidak dengarkan, tapi kita berada fokus ke dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Oh jelas banget tuh ya. Langsung tanya jawab yang berikutnya ya sayang ya. Tanya dong sayang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana nih cara mendidik anak yang di lingkungannya tidak mendukung? Dalam kurung suka berkata jorok dan kasar. Dan CG, tuh singkat-singkat mulu ya Beb. Dan juga kalau malam kan waktunya istirahat. Dan waktunya ibadah. Dan banyak banget dan ya. Dan belajar DSB. Belajar apa sih Beb? DSB Beb? PSBB. Bisa jadi deh Beb. Tapi di lingkungan rumah Q, asik. Aduh ini bingung loh ini loh. Kalau mamaknya Inyong yang baca ini dilewatin doang kayaknya. Tapi di lingkungan rumah Q ada anak TK garis miring SD itu main terus. Walau udah malam. Akhirnya anak saya kepincut. Main juga padahal udah Akyu marahin. Mohon solusinya. Akyu jawab gak ya? Ini tolong saya ngerti tapi kan ya Bib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah dan didiklah anak-anak kita dengan didikan yang baik. Limadza yatahlaqul walad. Bagaimana seorang anak berakhlak dan beradab? Harus dari kecil dididik dengan didikan yang baik. Dan ibu harus tegas kepada anaknya dari sedini mungkin.
kita kan kalau punya pohon nih, masih batangnya halus, akarnya masih halus, kalau belok bisa dilempengin. Kalau batangnya udah keras, akarnya sudah keras, dilempengin patah. Jadi pendidikan halus dari kecil. Nah, dia bermain sama temannya, ngomong jorok lah, inilah, itulah. Jangan dikasih main, jangan kasih keluar. Ibu harus tegas. Almar'u ala din. Almar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Jelas, seorang akan mencocokkan kebiasaannya dengan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang menjadi teman karib kalian. Siapa yang menjadi temannya. Jadi harus jelas tuh. Kalau Jangan temannya salah baik kasih. pilih, iya. Kalau nggak baik jangan. Apalagi kalau anaknya belum ada bekal ilmu dan lain sebagainya ya Bib ya. Betul. Kalau dia udah berilmu insya Allah dia bisa membawa temannya Betul. kebaikan ya sayang Betul. ya. Kalau temannya biasa berbuat buruk, dia jadi buruk. Iya. Kalau temannya betul. baik, dia jadi baik. Ya udah, Bu, tolong ya udah Akio sampein ke suami Ki ya, mudah-mudahan ngerti. Nah, Inyong juga mau tanya nih sayang nih, ada juga nggak sih kalau misalnya dalam Islam itu posisi atau tatanan rumah yang khusus yang bikin rezekinya datang berlimpah, malaikat juga mau masuk, nyaman gitu, Bib. Ada nggak sayang? Nanti AQ jawab. Sayang, repot juga ya Habib ikut Akio. Nah, jadi begini. Insya Allah akan dijelaskan letak dan posisi rumah yang sesuai dengan syariat Islam yang dimana kita mengharapkan rumah tersebut di dalamnya keberkahan. Ada, tapi setelah satu ini. Jangan kemana-mana dulu, kasih tahu keluarganya, saudaranya, temannya, tetangganya, bangun nonton Islam itu indah. Masya Allah, biar bisa punya rumah yang mendatangkan banyak rezeki dan juga mendatangkan malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Siapa sih yang gak mau rumahnya didatangin malaikat ya Bib ya? Makanya nonton Islam itu indah terus, jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Bila perlu kalau mau cari pahala, ajak yang lain nonton. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu, nanti balik lagi. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Jamaah, penasaran kan gimana kelanjutan tayangan di akhir segmen sebelumnya tadi? Sekarang kita saksikan lagi yuk lanjutan tayangannya. Ini dia tayangannya. Uangnya berapa? 50. Saya minta kembalian ya Pak. Iya. Jadi nggak punya hak. Sebentar. Ya, Bentar Pak, uangnya boleh saya lihat sebentar. Ini Bapak pakai kacamata silau atau memang maaf? nggak kelihatan. Oh Bapak nggak bisa melihat? Nggak ngeliat. Ini uangnya 10.000 Pak. Mas ini uangnya 10.000, kok bilangnya 50.000? Maaf Mas. Astagfirullahaladzim. Pak maaf Pak, ini uangnya 10.000 dari orang tadi Pak. Oh gitu. Iya. Maaf, ini uangnya Bapak pegang. Oh Bapak nggak bisa ngelihat? Nggak ngelihat saya. Ya Nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Oh gitu, Bapak Iya. ini jualan sendiri atau gimana? Sendiri Pak. Sendiri? Iya. Biasanya juga sendiri? Iya biasa sendiri. Kok bisa? Gini deh Pak, mumpung saya lagi ada di sini, sebetulnya saya lagi mau nyari rumah teman saya. Iya. Cuma saya ngeliat kejadian kayak gini, saya nggak gini deh Pak. Iya. Saya bantu Bapak jualan gimana? Takutnya Bapak ditipu lagi. Ya nggak apa-apa sih kalau mau. Nggak apa-apa ya? Ya. Pokoknya saya bantu Bapak ya, kalau ada yang beli nanti saya bantu aja, maksudnya uangnya aja nanti saya, Iya. insya Allah saya akan kasih sejujur-jujurnya sama Bapak. Iya. Ya Pak ya? Ya, amin. Ya, saya sambil makan dulu ya Pak ya. Iya ya silakan. Ada aja nanti ada yang beli. Dibungkus apa? Dibungkus. Lengkap. Masya Allah jamaah, dengan keterbatasan yang dimilikinya, tapi dia masih tetap semangat dan mau berusaha mencari rezeki. Walaupun kadang ada aja pelanggan yang suka membohonginya, tapi bapak ini masih tetap positive thinking dan berusaha tetap ikhlas. Bapak sambil duduk-duduk dulu ya Pak, sini Pak, boleh ya Pak Boleh, ya? boleh. Saya jadi penasaran nih sama Bapak. Pak sini Pak, maaf. Iya bentar ya. Nanti saya lanjut makan lagi nggak apa-apa deh. Silakan Pak duduk sini Pak. Ini kursinya Pak. Ya ini kursinya. Bapak Ini- udah lama Pak jualan ini? Ya udah lama sih, udah 30 tahun lah jualan. 30 tahun? Iya. 30 tahun, mohon maaf Bapak jualan dengan kondisi yang seperti ini. Enggak, tadinya awalnya saya bisa melihat. Waktu tahun 90 tuh saya biasa normal gitu kan. Mulai tahun 2001 saya mulai kena penyakit panas. Panas. Panas,
terus saya selama 40 hari ada gitu. Jadi ininya matanya kayak mau copot gitu. Akhirnya enggak, akhirnya diperiksa dulu, di rongsen. Begitu di rongsen dikasih obat, terus dia bilang sendiri dokternya, ini nggak bisa dioperasi Pak. Nggak bisa dioperasi lagi. Iya, bilangnya gitu. Itu pertama awalnya saya Terus akhirnya setelah sakit. itu Udah Bapak lama. harus kehilangan penglihatan Bapak. Tapi bisa melihat sedikit masih ragu-ragu nih. Awal bertahap gitu kan, Nah. bertahap sedikit. Nah saya dioperasi di situ, dioperasi malah kehilangan penglihatan. Saya terlalu pasrah kepada Allah aja. Masya Allah, Allah yang akan bantu ya Pak ya. Iya. Mungkin banyak di luar sana yang memiliki kondisi tubuh yang sempurna, bisa melihat dengan baik, tapi masih bermalas-malasan, tidak mau bekerja, meminta-minta, mengharapkan belas kasih dari orang lain. Tapi maaf Bapak siapa Bapak? Saya nama Pak Murti. Tapi Pak Murti dengan kondisi yang terbatas tetap kuat, tidak memohon belas kasihan dari orang, tetap ikhtiar di jalan Allah, tetap mencari rezeki yang halal. Lalu bagaimana Bapak bisa mendapatkan semua ini? Allah yang membantu semuanya. Jamaah ini jadi pelajaran buat kita yang pastinya bisa menjadi inspirasi buat kita ke depannya kalau Allah selalu bersama dengan kita, di mana kita selalu berusaha dan tanpa mengeluh. Pak, makasih sekali lagi ya Pak ya. Kalau gitu gini deh Pak, biar dagangannya cepat habis, saya mau Amin. traktir nih kru saya, kameramen semua yang ada Amin. di sini. Amin. Iya. Kalau gitu sekarang semua yang ada di sini saya traktir. Ayo Pak. Amin. Tapi harus bekerja keras lagi nih Pak, kita bikinnya nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Ya saya bantu berdiri Pak, insya Allah. Ya, Pak. Ayo makan ayo.